istilah fi mahalli. Sampai sekarang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Direkam, Pak An? Ya. Sudah, Pak Haji. Siap. Di layar ini adalah diagram singkat tentang i'rabnya isim yang sudah kita kenal. Yakni isim ada dua i'rabnya, ada mabniun, ada mu'rabun. Karena kita membahas isim yang domir, maka saya berikan keterangan bahwa semua domir pasti mabniun, ya. Domir nggak ada yang mu'rab, semua domir pasti mabniun. Ini sebagai tanda bahwa domir kategori mabniun, tidak kategori mu'rab. Sedangkan mabniun ada 4 pilihannya. Ada domirun mabniun ala fatahin kalau akhirannya fathah. Kemudian ala kasrin kalau kasro. Kemudian ala domin kalau akhiran doma. Dan ala sukunin kalau akhiran sukun. Mengenai penyebutan mabniun, ingat bahwa penyebutan mabniun, jadi penyebutan mabniun adalah di sini harus pakai yang mudakar, tidak muannas. Contoh yang salah, mabniun ala kasrotin, salah. Mabniun ala fathatin, salah. Yang benar ala fathin, ala kasrin. Tapi kalau nyebut alamatu, baru pakai yang muannas. Sekarang alamatu tak mabuto. Walamatu robi, maksudnya walamatu jari kasrotun. Walamatu robi fathatun. Jadi sudah, kaidah sudah dipasang-pasangkan. Kalau istilah alamatu, maka pakai yang muannas. Kalau istilah mabniun, maka pakai yang mudakar. Jadi mabniun ala kasrin, bukan ala kasrotin. Mabniun ala fathin, bukan ala fathatin. Kalau alamatu, baru alamatu rofi'i fathatun, alamatu jarrihi kasrotun, alamatu nasbihi fathatun, itu misalnya. Jadi sudah dipasangkan, kalau mabniun pakai yang mudakar. Ala fathin, ala kasrin, ala domin, ala sukun. Berikutnya, domirun atau kata ganti ada dua macam, paling mendasar. Ada barizun, wujudnya tertulis, baris. Apa baris itu? Terlihat di barisannya. Terlihat tertulisnya itu. Dalam istilah Indonesia kan baris. Kemudian mustatirun, tidak tertulis. Yang kita merah-merah saja, yang kita tidak kita bahas. Tertulis ada dua, ada bersambungan mutasilun, ada terpisah namanya munfasilun, kata infasola, terpisah kelasnya. Munfasilun terpisah. Contoh domir yang munfasilun, yakni apa? Iyaka na'budu. Domir objeknya terpisah dari fiilnya. Iyaka na'budu. Ini iyaka domir maf'ulun, objek. Domirun barizun munfasilun. Kenapa munfasilun? Karena terpisah dari fiilnya. Nahnu na'budu, sama di sini. Nahnu domirun munfasilun, karena kata tersendiri. yakni isim kata tersendiri. Maka penyebutan istilah isim domir boleh kalau domirnya munfasilun. Contohnya, iya kan apa? Ini isim domir Ustadz. Boleh seperti itu nyebutnya. Ini isim domir nahnu. Kenapa? Boleh nyebut pakai istilah isim domir. Karena munfasilun. Karena berwujud isim tersendiri. Tapi kalau domirnya mutasilun, nggak boleh bilang istilah isim. Contoh, abadna artinya kami menyembah. Menurut kami, nah berapa jumlah kata abadna? Jangan dihitung dua. Abad tambah nah, bukan. Dengan alasan abad fiilnya, nah dari isimnya. Salah. Kalau domirnya mutasilun, sebutannya domirun. Jangan dianggap isim. Kalau isim, kesannya kata tersendiri. Ya, tadi ya, isim itu istilah kata tersendiri selain fiil. Abadnya kan fiil satu kata. Ingat bahwa setiap ada fiil pasti ada fa'ilnya. Di sini fa'ilnya pakai domir. Bukan pakai isim loh ya, pakai domir. Ya. Kemudian nak buduka dua kata, nak budu tambah ka. Kami menyembahmu, menyembahmu. Nah, kalau berbentuk domir mutasilun, nah ini tetap istilahnya domir gitu aja, jangan bilang pakai istilah isim domir. Sekarang berikutnya contohnya. Misalnya domirnya berbunyi iyaka na'budu, iyaka akhiran ka, maka di'rab adalah domirun barizun munfasilun. Kenapa munfasilun? Karena terpisah dengan na'budu, mabniun ala fatahin karena akhirnya fathah. Kalau nahnu
Domirun barizun munfasilun mabniun ala domin. Ini contoh iyyaka na'budu dan nahnu na'budu. Contoh yang mutasilun, sebagaimana contoh kemarin. Abadna, kami menyembah. Tandanya kami akhirnya na, karena nanya panjang pakai alif, dipastikan alifnya mati atau sukun. Maka kalau di i'rab, domirun barizun mutasilun mabniun ala sukun, meskipun sukunnya tidak tertulis. Dan itu kaidah di Al-Quran bahwa kalau ada huruf alif bertanda sukun, maka sukunnya harus disembunyikan. Harus disembunyikan sukunnya, nggak boleh kelihatan. Nah, kalau na'buduka, kami menyembahmu, itu mu sebagai objek, maka domirun barizun mutasilun mabniun ala fathahin. Kalau fathah, kelihatan akhirannya fathah. Sekarang contoh lengkapnya. Jadi untuk hari ini kita melengkapi i'rabnya. Yani ini urutannya saya berikan format domirun barizun. Domir yang tertulis. Ada dua pilihan. Kalau bersambungan mutasilun. Kalau terpisah munfasilun. Domirun barizun mutasilun atau munfasilun. Silakan milih. Setelah itu sebutan mabniun. Mabniun ala apa tulisannya? Misalnya hum mabniun ala domin. Huwa mabniun ala fathin. Anta, mabniun ala sukun. Setelah mengatakan mabniun, lanjutannya tambahi fi mahali apa? Ada 3 pilihan. Fi mahali raf'in kalau marfu'un, fi mahali nasbin kalau mansubun, fi mahali jarrin kalau majrurun. Sekarang gandengannya pilihannya. Domirun barizun muttasilun mabniun ala apa titik-titik? Fi mahali raf'in fa'ilun kalau sebagai pelaku. Fi mahali raf'in naibu fa'il kalau merangkap sebagai pelaku. Ini pilihan ya, pilihan. Berarti mahali raf'in ada 2. Jadi fi mahali raf'in ada 2 pilihan. Fa'ilun apa naibu fa'il. Untuk tahapan ini saya berikan 2 dulu pilihannya. Kita nggak bahas mubtada khobar, tidak, itu paket 8. Saya ulangi, setelah menyebutkan domirun barizun titik-titik mabniun ala apa titik-titik, terus ditambahi sekarang fi mahali apa. Kalau fi mahali raf'in, gandengannya fi mahali raf'in fa'ilun sebagai pelaku. Atau fi mahali raf'in naibu fa'ilin kalau sebagai pelaku dan objek merangkap. Yang kedua, fi mahali nasbin. Kalau fi'ilnya sebagai objek, maka fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Karena domir itu mahalnya ada 2. Sebagai maf'ulun bihi atau mansubnya gara-gara didahului inna. Maka kaidahnya seperti ini, saya bacakan. Fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Atau fi mahali nasbin mansubun bi inna. Karena didahului inna misalnya innahum, maka hum adalah didahului inna. Atau annahum mansubun bi anna. Kalau innahum mansubun bi inna. Nah, kalau majrurun ada 2 pilihannya. Fi mahali jarrin majrurun bi apa? Bi huruf jar misalnya lahu. Maka majrurun bila. Alaihi majrurun bi ala. Minhu majrurun bimin. Nah, kalau disandari majrurun bil idhofati. Ini contohnya. Sekarang prakteknya dalam ayatnya. Contoh, lafat na'buduka. Di layar kita lihat pojok kiri atas. Na'buduka artinya kami menyembahmu. Na'budu fi'il mudhari, cirinya mudhari berawalan nun. Sedangkan ka adalah objeknya. Maka i'rabnya ka adalah, saya baca, domirun, artinya kata ganti, barizun, maksudnya tertulis jelas, mutasilun, yakni bersambungan dengan fiilnya, mabniun, harokatnya tetap, ala sukun, ala fatahin, saya salah tulis, ala fatahin, kenapa fathah? Karakterika, ini saya tulis ini, sukun yang ini. Fi mahali nasbin, dalam keadaan, apa mahali keadaan, nasbin apa nasbin? Mansubun maksudnya. Fi mahali nasbin, kenapa nasbin? Karena maf'ulun bihi sebagai objek dengannya. Contoh lagi, iyaka,
Iyaka na'budu, hanya padamu kami menyembah. Iyaka, bunyi ka ya. Saya baca domirun, kata ganti. Barizun, tertulis jelas. Munfasilun, terpisah dengan fiilnya. Mabniun, tetap harokatnya. Ala fatahin, karena akhirnya fathah. Fi mahali nasbin, dalam keadaan nasob. Kenapa nasob? Karena maf'ulun bihi sebagai objek. Bedanya kalau ka, na'budu ka, objeknya tertulis sebelah kiri. Kalau iya ka, objeknya sebelah kanan. Nah, kalau sebelah kanan dari fi'il, ditambah kata-kata muqaddamun, didahulukan. Maf'ulun bihi muqaddamun dari fi'il maksudnya. Objek yang didahulukan dari fi'il. Maka di Al-Quran, kalau domir yang objeknya dahulukan, selalu tambah iya. Jadi iya adalah suatu lafaz sebagai ciri bahwa maf'ul bihi-nya didahulukan daripada fi'ilnya. Iya sendiri tidak ada artinya. Lagi, iya tidak ada artinya. Sekedar kata bermaksud isyarat bahwa objeknya didahulukan daripada fi'il. Jadi aslinya kana budu. Sebagaimana bolak-balik na'buduka. Na'buduka objeknya di akhir. Karena butuh objeknya didahulukan. Karena didahulukan maka ditambahi iya. Sekarang contoh lagi, abadna, kami menyembah. Tandanya kami akhiran na, ini fi'il madhi, ciri madhi, pelakunya di akhir. Maka na saya irob na. Domirun kata ganti, barizun tertulis jelas, mutasilun bersambungan dengan fi'ilnya menyatu sebagai pelaku, mabniun tetap. Ala sukunin atas sukun, karena alifnya bersukun meskipun sukunnya tidak kelihatan. Fi mahali rof'in dalam keadaan rofa. Kenapa rofa? Karena sebagai fa'ilun atau pelaku. Ini contoh irob 3 domir. Ka yang di akhir, ka yang di awal, dan na sebagai pelaku. Sekarang contoh dalam ayatnya. Ayatnya saya lanjutkan. Materi surat Al-An'am. Al-An'am ayat 69 dan seterusnya. Ini saya baca dulu ya, saya dulu. Yang pertama berbunyi wadaril ladina. Wadari arti perkata dan biarkanlah. Arti kasarnya dan tinggalkanlah. Dari ini fil amar ini, tinggalkanlah. Ingat bahwa kaidah paling mendasar fil amar cirinya apa? Huruf terakhir sukun. Loh kok nggak kelihatan sukunnya roknya? Jawabannya adalah karena dibaca wasol, dibaca sambung. Mana tanda wasolnya, tanda sambungnya? Kasro. Kasro. Maka kesimpulan, apa kesimpulannya? Kalau nemu fi'il di Al-Quran, fi'il apa? Terserah bebas. Fi'il madhi, fi'il mudhari, atau fi'il amar. Yang akhirnya kasro, dipastikan tanda kasro adalah tidak asli, alias harokat buatan, pemanis buatan. Kenapa dipastikan tidak asli? Jawabannya adalah fi'il itu tidak boleh majrurun, ya. Fi'il tidak boleh majrurun. Ingat bahwa huruf jar itu pasti ketemu isim, tidak boleh ketemu fi'il. Nah, karena nggak boleh, maka dipastikan nggak ada ceritanya huruf jar ketemu fi'il, nggak ada ceritanya. Kalau ada berarti ngarang cerita gitu maksudnya, nggak ada ceritanya. Nah, berarti kalau nemu fi'il akhirnya kasro, dipastikan tidak asli. Apa aslinya? Sudah pasti sukun. Pasti sukun. Tidak fathah, tidak doma. Pasti sukun. Nah, ini hikmahnya bahwa tanda wasolnya kasro. Wadar, dan tinggalkanlah. Wa huruf dar fi'il amar. Alladzina orang-orang yang. Kalau dibaca wasol natta. Natta. Kalau berkata alladzina sendiri, coba tebak alifnya dibaca apa? A, I atau U? I. I, betul. Karena huruf ketiga fathah. Mana huruf ketiganya? Bukan kho, tapi tak. Karena taknya double. Ittakhadu. Ingat bahwa kaidah paling mendasar membaca Arab Kudul adalah kalau nemu huruf vokal, maka huruf konsonan sebelumnya harus mengikuti huruf vokalnya. Kalau ketemu wawu, maka idaghi doma berbunyi U. Maka berbunyi ittakhadu. Mereka menjadikan. Saya artikan wadaril ladina taqadu, dan tinggalkanlah orang-orang yang
Mereka menjadikan apa? Butuhkan objek, butuh objek. Menjadikan agama mereka sebagai laiban, permainan. Nah, lafaz agama mereka ya kan arabnya gundul, berbunyi dina, dalnya kasroh. Kenapa kasroh? Ketemu ya. Kenapa na? Karena sebagai objek dari fil ittakhadhu. Maka bacanya dinahum, agama mereka. Sekarang hum saya i'rab. Hum adalah domirun, kata ganti. Barizun, tertulis jelas. Mutasilun, bersambungan dengan dina. Mabniun, tetap harokatnya. Ala domin, kenapa doma? Karena hakikatnya domir adalah hanya huruf haknya saja. Huruf haknya saja domirnya. Nah kalau mimnya adalah alamatul jam'i, tanda jamaknya. Mabniun tetap ala sukunin, mimnya sukun. Jadi dinahum, hum adalah domirun, barizun, mutasilun. Mabniun ala domin. Fi mahali apa? Fi mahali jarrin. Kenapa jar? Karena disandari oleh lafaz dina. Namanya fi mahali jarrin mudhafun ilaihi. Atau fi mahali jarrin majrurun bil idhofati. Boleh seperti itu. Silakan milih. Majrurun bil idhofati atau majrurun fi mahali jarrin majrur bil idhofati atau singkat fi mahali jarrin mudhafun ilaihi. Ini contoh lafaz hum, dinahum. Sekarang contoh lagi. Saya duluan. Saya teruskan baca arah gundulnya. Laiban walahwan. Jadi agama mereka dibuat permainan, buat main-main. Jadi laiban walahwan, dibuat main-main. Berikutnya, walahwan dan sendau gurau, dibuat bercanda. Jadi syarat agama Taurat dan Injil dimain-mainkan ayatnya, dibuat candaan ayatnya. Wa gorrot dan gorrot ini fi'il artinya memperdayakan. Gorrot fi'il madi, cirinya madi ada taknya di akhir. Gorrot memperdayakan. Karena memperdayakan, maka fi'il kan butuh pelaku. Butuh pelaku. Jadi apa pelakunya? Gorrot kan fi'il akhiran tak. Maka dipastikan pelakunya atau fa'ilnya adalah mu'annas. Pasti mu'annas. Kenapa? Fi'ilnya akhirnya tak. Ternyata pelakunya sebelah kiri. Karena sebagai pelaku, maka isimnya pasti apa? Marfu'un alias doma. Maka saya baca al-hayatu. Ini kalau fathah berdiri yaknya ya. Bukan hayawutu atau yawatu. Karena kaidah penulisan kata-kata yang artinya kehidupan, kalau di Al-Quran, Mushaf Madinah, biasa pakai ya wawu, bukan ya alif. Hayatu. Ya, hayatu. Kenapa tuh? Karena sebagai pelaku dari gorot. Hayatut dunya. Hayatut dunya. Nah, gorot siapa? Gorot hum. Gorot hum. Memperdayakan mereka. Siapa? Kehidupan dunia telah memperdayakan mereka. Gitu urutan mengartikannya. Hum saya lewati. Karena sudah saya rob di atasnya. Ke kiri lagi. Wadakir. Wadakir dan ingatkanlah berkali-kali. Fi'il kalau ada tanda syiddah tasdid di tengah-tengahnya bermaksud perbuatan berkali-kali. Wadakir dan ingatkanlah berkali-kali. Ini kalau arti perkata. Ya, peringatkanlah berkali-kali. Siapa? Ya mereka itu maksudnya bihi dengannya. Bihi dengannya. Nya ini dalam masalah adalah kepada Al-Quran meskipun dia nggak tertulis. Bihi dengannya. Sekarang lafadznya saya i'rab lafadznya. Yang pertama hi. Hi adalah domirun, kata ganti. Barizun, tertulis jelas. Mutasilun, bersambungan dengan bi. Mabniun, tetap harokatnya. Ala kasrin, akhirnya kasrah berbunyi hi. Fi mahalli jarrin, dalam keadaan jar. Kenapa? Karena majrurun. Bi siapa? Bibi. Didahului bi. Majrurun bibi. Ini contoh i'rab hum dan hi. Sekarang diaktifkan speakernya, kita bersama-sama membaca dulu ayatnya yang gundul, terus ketika nemu domir, kita i'rab bersama-sama dulu. Setelah bersama-sama terus bergantian. Ya, sekarang bersama-sama dulu.
diaktifkan speakernya, jawab sama-sama. Mengenai format i'rabnya, sudah satu di atasnya ada arsiran biru, di atas ada, silakan milih nanti. Domirun, barizun, mutasilun, atau munfasilun, silakan milih. Setelah milih diterusin, mabniun ala apa? Ala domin, fathin, kasrin, ala sukun, silakan milih. Setelah milih dilanjutin, fi mahali apa? Dalam keadaan apa domirnya itu? Apakah sebagai pelaku, fi mahali rof'in. Kalau sebagai objek, fi mahali nasbin. Kalau didahului inna atau anna, fi mahali nasbin. Kalau didahului jar atau disandari, fi mahali jarin. Silakan milih sendiri. Ya, sekarang sama-sama dibunyikan dulu. Dibaca pertanda wakof. Saya bantu artinya. Yang pertama, dan tinggalkanlah orang-orang yang, gimana bunyinya? Wadaril ladzina takhudhu. Rilladina, mereka yang menjadikan agama mereka. Apa? Ittakhadhu, agama mereka. Dinahum, permainan dan sendau gurau. Laiban Walahman. Lanjutannya, dan memperdayakan mereka. wagorothum. Wagorothum, kalau berkata hum. Kalau dibaca wasol, humul. Kalau wasol humul, kalau berkata hum, kehidupan dunia. Al-hayatu doma, al-hayatu dunia, betul. Sekarang diirab sama-sama dulu lafadz hum yang sambungan dengan dinahum. Ingat ya, ini dua kata bersandaran. Artinya dinahum, agama mereka. Sekarang hum, apa irobnya hum? Sama-sama domirun, barizun, mutasilun, pakai tak mutasilun. Terus abniun, ala domin, betul. Fi mahali, ayo, ada dina. Fi mahali apa? Jarin. Kalau disandari, jarin. Majrurun, apa? Idofati, benar. Lah kalau mimnya, alamatul jam'i. Alamatul jam'i. Ala apa? Ala sukun. Mabniun ala sukun. Jadi domir hum di sini sebagai isim yang disandari. Sekarang baris kedua paling kanan. Baris kedua paling kanan dilihat. Saya baca artinya dulu. Gorrohum, memperdayakan mereka. Memperdayakan mereka. Berarti hum di sini adalah statusnya sebagai objek, ya, objek. Sama-sama di rob. Hum adalah domirun, barizun, mutasilun, benar. Mabniun ala Fathin. hum. Ala domin. Ala domin. Fi mahali apa? Ingat sebagai objek. Sebagai objek. Nasbin. Kalau objek nasbin. Fi mahali nasbin. Maf'ulun bihi. Betul. Sekarang hum. Apa mim? Mimnya mim. Alamatul jam'i. Alamatul jam'i. Mabniun ala sukun. Sekarang diraba ke kiri. Dibaca dulu. Hurufnya atau harokat gundulnya dibaca dulu. Saya bantu artinya. Dan peringatkanlah dengannya. Wadzakir bihi. Wadzakir bihi, betul. Ada supaya apa, tidak terjumus ya. Bentar ya, anna atau an ini. An. Kenapa ada anna atau an? Ayo. Fiil. Sebentar, an atau anna? An. Yang benar Anna. betul. Kenapa tidak anna? Karena ada fiil. Iya betul ya. Kalau anna harus ketemu isim, itu alasannya. Karena fiil maka an. Betul, an. Maka fiilnya tubsalu latoli. Fiil mudhari ini. Tubsala. Fiil mudhari normalnya akhiran doma.
berhubung didahului an, maka antum bersalah, betul. Udah ya, lanjutannya. Ingat bahwa tu bersalah fi'il yang pasif awalan di. Awalan di. Awalan di. Apa artinya? Dijerumuskan. Supaya dijerumuskan. Karena di, maka isim berikutnya hati-hati. Kalau fi'ilnya di pasif, maka isimnya apa? Nafsun, nafsan apa nafsin? Nafsun. Nafsun, benar. Naibul fa'il. Doma, betul. Nafsun, naibul fa'il. Lanjutannya dengan apa yang dia kerjakan. Apa bacanya? Kasabat. Bima kasabat, betul. Bukanlah baginya dari selain Allah. Laisalah min Salah dari selain Allah. min dunillahi. Min dunillahi. Ini loh ya. Laisalah min dunillahi. Seorang pelindung. Waliyan. Waliyun. Yun. Oh, enggak ada alifnya kok. Enggak ada alifnya. Pasti tidak masuk. Enggak ada alifnya. Karena kalau isim, kalau masuk kan tambah yan pakai alif. Seorang pelindung. Lanjutannya dan juga pula seorang penolong. Wala betul. Lanjutannya dan jika kamu berlaku adil atau dan jika adil dan jika berlaku adil wa in apa? Takdil. Kalau an maka takdila. Kalau in takdil. Wajib. Ya. Kalau an maunya ya saja rubah waan takdila. Kalau wain takdil. Ya. Dan jika adil tiap sesuatu yang adil apa? Kullu adlin. Ayo. Adlin. Ayo. Ya. Kullu. Betul. Dan jika ini kalau berkata loh ya, kalau saya baca kata apa ya berkata itu. Dan jika boleh dan jika kamu. Oh, pula ya. Ya, jadi dan jika kamu berlaku adil dan jika berlaku adil kepada tiap-tiap keadilan seperti itu. Oh, iya. Sebagai objek ini. Ini bacanya kula, bukan kuli. Kula. Karena kula, maka kata berikutnya disandari menjadi apa? Dopat kodlin. Kula adlin. Ya. La tidaklah akan dihukum darinya. La yuqadhu minha. Tidaklah yuqadhu. Karena fi'il mudhari normalnya doma, terus minha. Sekarang silakan di-rob, yakni lafaz berbunyi dzakir bihi. Dilihat di layar, baris kedua. Wadzakir bihi. Dan ingatkanlah dengannya. Nya atau hi. Apa irobnya? Domirun. Barizun. Mutasilun. Mabni ala kasrin. Kasrin. Fi mahali apa? Darin. Jangan lin, tapi li. Mahali. Jarin lo ya. Majrurun apa? Bi mutafilai. Bukan. Bijar. Bi. Majrurun bibi. Oh ya. Karena didahului bi. Ingat formatnya ada di atas. Sekarang laha baris ketiga. Laha baginya. Ingat ya, lain huruf jar. Laha baginya. Ha, apa ha? Domirun. Barizun. Mutasilun bersambungan. Mabniun ala apa? Ala sukun. Hanya panjang. Ala sukun. Benar. Sukun di atas alif. Fi mahali apa? Fi mahalin jarin. Fi mahali jarin ya. Majrurun bi apa? Bila. Ingat bahwa format i'robnya sudah saya tulis di atas. Hati-hati ya, membaca kalimat fi mahali, li bukan lin. Kalau baca fi mahalin salah. Karena masih disandarkan kalimat berikutnya masalahnya. Fi mahali titik-titik. Fi mahali titik-titik. Ya, sekarang bawa lagi pojok kiri bawah di layar.
Saya artikan minha darinya. Ha, apa ha? Domir, Domirun barizun Barizun mutasilun mutasilun mabniun ala ala sukun sukun. Fi mahalli Mahali fi mahallin jarrin jarin majrur bi apa? Min. majrun bimin. Di min ada min, benar. Sekarang bergantian. Bergantian satu orang membaca Arabnya dulu yang gundul dari ulaika sampai 2 baris nomor ayat 70. Surat Al-An'am ayat 70. Sendirian dibaca dulu, saya bantu artinya. Siapa sudah siap? Siapa sudah siap? Ya, siap. Siapa? Ya, saya Ustaz. Boleh. Siapa namanya? Harudin. Boleh Pak Udin, silakan. Saya bantu artinya. Mereka itu Ulaika orang-orang yang alladzina mereka terjerumus atau dijerumuskan ubsilu dengan sebab apa yang mereka kerjakan. bima kasabu Bagi mereka lahum minuman sarobun dari yang mendidih, air yang mendidih, hamimin, dan siksa yang pedih wa azabun alimun dengan sebab apa yang mereka adalah mereka berbuat ingkar. bima kanu yakfurun. Nafuruna. Sekarang saya ulangi, saya tanya. Saya ulangi. Saya tanya perubahan harokat dulu. Barik paling kanan ulaika. Saya baca ya. Ulaika ladina ublisu bima kasabu. Lahum sarobun min hamimin. Di sini tepatnya apa? Min hamimi mi kasro atau min hamimin kasrotain. Kasrutain. Oh, min hamimin, betul. Lanjutannya, wa adabun alimun. Alimu apa alimun di sini? Alimun. Alimun, benar. Bima kanu yakuruna. Sekarang sendirian. Semua domir yang warna merah di i'rab. Yang pertama saya baca berbunyi ubsilu. Mereka dijerumuskan. Tandanya mereka wawu. Ingat bahwa ketika kita mengajarkan tingkatan level paket 1 sampai paket 6, paket 6, maka diberitahu bahwa fi'il kalau pelakunya mereka adalah wawu alif. Langsung bilang wawu alif 2 huruf sekaligus, wawu alif. Tapi tingkatan paket 7, pelakunya adalah wawu saja, bukan alif. Silakan, ini pelakunya nih. Wawu adalah domirun. Silakan di-i'rab. Arisun mutasilun. Mabniun. Mabniun ala dua domi. Lu. Sukun, betul. Maunya mati. Domirun, barizun, mutasilun, mabniun ala sukun. Di mahali apa? Di malahi rofin, domin. Di mahali rof'in, rofa. Apa? Rof'in, ya. Rof'in, betul ya. Kenapa? Karena naibu fa'ilin. Fi mahli raf'in naibu fa'il. Begini lagi. Kasabu artinya mereka kerjakan. Tandanya mereka pelakunya wawu. Silakan di-i'rab wawu. Wawu domirun barizun mutasilun. Terus mabniun ala sukun. Sukun fi mahali raf'in. Raf'in. Pelaku loh ya. Raf'in. Fa'ilun. Fi mahli raf'in fa'ilun atau fa'ilun. Boleh. Loh bukan. Kalau fi'ilnya maklum, maka fa'ilun. Kalau fi'ilnya majhul, naibu fa'il. Sekarang ke kiri. Masih sendirian. Lahum. Domirun barizun mutasilun. Terus mabniun ala domin. Domin, betul. Fi mahali apa? Adalah. Jarin. Majrurun bi apa? Bila. Almimu alamatu jam'i mabniun ala sukun. Betul. Sekarang bawahnya. Kanu. Mereka adalah. Kanu. Wawunya apa? Domirun. Barziyun mutasilun mabni ala domin.
Ala sukun. ala sukun. Fi mahali Fi mahali jarin. jarin. T. Udah lanjutin. Namanya isim kana. Kiri lagi. Yakfuruna. Mereka mengingkari. Wawu. Domirun barizun muttasilun mabni ala domin. Sukun. Mati. Sukun. Fi mahali. Fi mahali domin. Rof'in. Rofin. Rof'in. Sebagai apa? Fa'ilun. Silakan dilihat. Silakan dilihat lafaz yakfuruna. Ini kalau diurai per huruf ya adalah ciri mudhari'nya. Huruf kaf adalah huruf fa'u fi'ilnya, fa fi'ilnya. Huruf fa adalah ain fi'ilnya. Huruf ro adalah lam fi'ilnya. Huruf wawu adalah fa'ilnya atau domir pelakunya. Huruf nun adalah tanda marfu'nya. Tanda marfu'nya. Jadi ya domirun apa mudhari'un marfu'un, tanda marfu'nya nun. Karena kita belum bahas i'rabnya fi'il, kita lewati, kita bahas domirnya saja. Sekarang gantian yang lainnya. Baris kedua dari kul sampai Allah paling bawah. Siapa nyoba? Silakan nyebut namanya. Siapa nyoba? Ayo. Siapa namanya? Coba-cobakan. Biar kenal. Ayo. Kul sampai Allah. Siapa baca dulu? Siapa bantu artinya? Siapa? Ayo. Mumpung ketemu ini. Saya coba, Ustaz. Silakan. Siapa bantu artinya ya? Yang pertama, katakanlah. Kul. Apakah kami memanggil? Anada'u dari selain Allah. min dunillahi Apa yang tidak bermanfaat bagi kami. ma la yanfa'una Dan tidak pula memberikan bahaya kepada kami. wala tertutup itu Ustaz. Wala apa itu? Hah? Tertutup? Apa? Ke bawah. Artinya Ustaz. Oh, tertutup apa? Wajah ya? Oh, enggak apa-apa. Wala yadruna. Yadurruna. Yaduruna. Yadurruna, betul. Wala yadurruna. Dan lanjutannya, setelah wala yadurruna, dan kami kembali, kalau berkata, kepada belakang kami, atas belakang kami. Kembali ala aqabina. Sesudah ketika Allah telah berikan hidayah kepada kami. Pada id hadanallahi. Allah ya Pak, gua toh Id hadanallahu. Oh, betul. Karena urutannya Allah dulu baru hadana, Allah telah memberikan hidayah kepada kami. Sekarang saya tanya sebab harokatnya. Balik ke lafaz kul. Saya baca ya. Kul anada'u min duni. Kenapa akhirnya ni? Kenapa ni? Karena ada min. Ada min, benar. Dunillahi. Kenapa hi? Hi. Karena sebagai mudhofilai. Betul, bisa dari duni. Salutin. Malayan fa'u. Fa'u. Kenapa au? Ayo. Karena normal. Mudornya normal. Karena nggak ada huruf amilah sebelum mudore. Tidak ada amil. Betul. Dan contohnya wala yadurruna wala nuraddu ala aqabi. Kenapa bi? Karena kemasukan huruf jar ala. Betul. Ba'da'id hadanallahu. Kenapa hu? Karena fa'il. Betul, sebagai pelakunya hada. Sekarang di i'rab domirnya saja. Lihat di layar. Baris ketiga sebelah kiri. Berbunyi saya artikan yanfa'una. Bermanfaat pada kami. Yanfa'una. Nah sekarang. Apa nah? Domirun barizun muttasilun mabniun ala rof. Harokat. Sukun. Sukun. Ala sukun. Nempel di alif. Ala sukun. Fi mahali
Fi mahalin Jangan li. Fi fathin. mahali. Fi mahali fathin. Bukan. Kalau fi mahali, tanya Nasbin. kedudukannya dalam kalimat. Dalam keadaan apa? Oh, sebagai objek nih. Maka fi mahalin nasbin. Fi mahalin Fi mahalin nasbin. nasbin. Maf'ulun bihi. Ma'fulun bihi. Betul. Sekarang pojok kanan. Kelihatan nggak kanan? Nggak kelihatan ya? Ya, saya kecilkan, enggak apa-apa. Oh, itu. Ya. Ya, kata kelihatan nggak apa? Ya durruna. Nah kami. Membahayakan kami. Apa ini? Nah sebagai objek ini. Sebagai objek. Nah, domirun. Domirun barijun mutasilun mabniyun ala sukun. Fi Fi mahali. mahalin. Nin lili. Fi mahali. Fi Nasbin. mahalin nasbin. Maf'ulun Ulun bihi. bihi. Betul. Ke kiri lagi. Aqobina. Nah, tadi ya. Aqob itu isim. Kalau perkata loh ya. Perkata adalah tumit kaki kami. Kalau perkata. Tumit kaki kami. Ini ada tumit kaki itu isim loh ya. Tadi isim. Tumit kaki kami. Nah. Sekarang nah. Dirok. Domirun barijun mutasilun mabniyun ala jarin. Ala Fi sukun. mahalin ala sukun. Fi mahali jarin. Dan majrurun bi apa? Mudhaf ilaih. Betul. Majrurun bil idhofati atau fi mahali jarin mudhafun ilaihi. Ke kiri Mudhafun lagi. ilaih. Ini lagi saya baca artinya. Karena dengan artinya bisa membantu irobnya. Hadanallahu. Urutan mengartikannya Allah dulu. Allah telah hadana. Allah telah memberikan hidayah pada kami. Jadi, nah ini adalah sebagai objek. Sekarang di irob. Nah, Domirun barijun mutasilun mabniyun ala sukun. sukun. Fi Sukun. mahalin Li. nasbin. Fi mahali. Fi mahali nasbin. Bin. Nasbin terus mansub. Maf'ulun Maf'ulun bihi. Benar. Sekarang gantian yang lain. Gantian. Terakhir. Samanya Pak, ayo. Pan. Boleh Pak An, barangkali. Siapa Ya, Pak? hadir. Ya, silakan ya. Nah, ini, terakhir ini. Momen terakhir ini, silakan. Dibaca dulu. Saya bantu artinya, artinya. Yang pertama adalah artinya seperti orang yang diperdaya setan atau seperti orang yang digoda setan, boleh. Seperti orang yang, ya, seperti orang yang setan-setan telah menggodanya, gitu kalau berkata. Istahwat Bu ini. asyaitoni. No, sudah berlaku. Oh, Pelakunya. asyaitonu. Jadi istawat adalah fi'il, artinya menggoda-goda atau menyesatkan. Setan-setan telah menyesatkannya. Maka sebagai pelaku sayati apa? Sayatina. Ini bukan setan ini. Nu. Memang artinya setan, tapi baca apa? Sayatina ni atau nu? Ayo. Nu. Saya ingat ya. Ini yaknun, ingat ya. Ini yaknun bukan jamak mudzakkar salim loh ya. Hati-hati ya, nanti kejebak. Kalau jamak mudzakkar salim pasti nah kiranya kan, misalnya muslimina, mukminina ya kan, kafirina pasti nah. Kenapa? Kalau jamak mudzakkar salim ini adalah jamak taksir. Jamak taksir, maka yaknun ini memang aslinya, maka nunnya doma. Sayatinu. Tadi ya. Nah, tadi bukan sayatina loh, hati-hati kejebak. Lanjutannya di dalam bumi. Fil ardi. Betul. Fil ardi, betul, fil ardi. Lanjutannya kemudian khairona lahu, merasa ketakutan kepadanya. Airona lahu. Jadi sebagai apa ya? Penerawangan, pesawangan menakutkan baginya. Lanjutannya, ya ini apa? Siapa yang takut? Kalau perkata ya, kalau perkata kan para penghuni di sini kan kawan-kawan di sini. Ashaba. Betul, kawan-kawannya memanggilnya, Yad'unahu. betul, kepada petunjuk. Ilal huda. Sekarang bunyi panggilannya, tunjukkanlah kami. Kalau berkata apa alifnya? Berkata alifnya. Iktina, benar. Lanjutannya, katakanlah, Kul. sesungguhnya petunjuk Allah, dialah petunjuk. Inna huda.
Ayo, Allah. Allahu. Hudallahi. Dialah petunjuk. Wal huda. Betul. Dan kami diperintahkan Wa umirna. supaya kami menyerahkan diri kepada Tuhan semesta alam. Linus limu lirabbil alami. Linus 5. Linus 5. Lirabbil alami. Betul. Sekarang domirnya harus paling atas dilihat. Istawat hu. yakni para setan atau setan-setan telah menyesatkannya. Oh, berarti nya di sini sebagai objek. Silakan di-irop. Kalau sebagai objek gimana irobnya? Domirun barisun muttasilun mabniun ala domain. Betul. Fi mahali nasbin. Tasbin. Mudhaf Nasbin. Pakai nun, nasbin. Nasbin apa? Lanjutannya maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Objek dengannya. Baris kedua paling kanan. Lahu artinya baginya. Lah ini huruf jar loh ya, hati-hati. Lah huruf jar. Lahu baginya. Silakan di-irop. Buitunya. Domirun barisun mutasilun terus mabniun ala domain. Domain fi mahalin pili. Mahali jarin. Jarin. Mahali jarin majrurun bila. Nah, betul. Jadi urutannya fi mahali jarin. Jarin dulu. Berbila majrurun. Fi mahali jarin majrurun bila. Sekarang pelakunya yadauna ini ada fiil. Artinya mereka memanggil. Mereka berdoa. Mereka memanggil. Tanda mereka-nya wawu. Silakan di-irop wawu. Al-wawu domirun barisun muttasilun. Betul. Mabniun ala sukunin. Sukunin fi mahali sebagai pelaku. Fi mahali raf'in pelaku. Raf'in. Maf'ul bi. Bukan. Fi mahali raf'in fa'ilun. Pelaku. Kalau objek maf'ulun bihi. Kalau pelaku fa'ilun. Satu lagi yada'unahu. Mereka memanggilnya. Ya ini objeknya ini. Silakan di-irop hu. Domirun barisun muttasilun mabniun ala domain. Betul. Fi mahalin sebagai objek fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Betul. Dikit lagi terakhir i'tina berilah kami. Nah ini sebagai objek. Berilah kami, kami. Coba, kami. Domirun barisun muttasilun mabniun ala domain. Sukun. Sukun. Kan nggak ada domanya. Sukun. Terus fi mahali apa? Fi mahalin nasbin. Jangan li. Fi mahali nasbin. Maf'ulun bihi. Terakhir paling bawah. Gua. Ini gua, ayo pilih. Gua dia. Domirun barisun munfasilun. Mabniun ala fathin. Ala fathin, benar. Titik, berhenti. Ke kiri lagi. Umirna. Kami disuruh. Kami diperintahkan. Umirna. Nah. Ayo. Nah, domirun barisun muttasilun mabniun ala domain. Sukunin. Fi mahali ini merangkap. Kalau fiilnya pasif awalan di maka merangkap sebagai pelaku. Makanya fi mahali raf'in. Namanya naibu fa'ilu. Naibu fa'ili. Udah ya. Ini sampai dengan 71. Sekarang PR dicatat. Ayat 72 dan 73. PR ini dicatat. Di layar kelihatan. Ayat 72, 73. Apanya? Yang di-irop yang warna merah-merah saja. Domir saja. Nanti saya bagi dalam grupnya. Ya. Jadi nanti saya bagi dalam grup masing-masing. Yang masuk di sini. Yang merah-merah saja. Di-irop. Domirnya 2 ayat. 72 dan 73. Langsung dalam grup jawabnya boleh. Itu dulu ya sementara untuk hari ini. Ada yang ditanyakan silakan. Untuk domir, hari ini kita ada tambahan
fi mahali saja. Fi mahali apa? Kalau rof'in sebagai pelaku, nasbin objeknya. Kalau jarin sebagai dahulu huruf jar. Terus sementara untuk hari ini, ketemu lagi untuk mendatang. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Soalnya. Ya. Terima kasih. Ya.